Perkenalkan, nama saya Jopris Tabarat dengan NIM 2020-31052 dari kelas B. Jadi di sini saya akan membahas tentang laporan bisnis Electronic Shop. Pertama itu ada profil usaha. Yang pertama, Electronic Shop itu adalah nama usaha yang akan saya buat dan pemiliknya adalah saya. Dengan kontak bisa dilihat dengan usaha yang berada di Jalan Semiran nomor 12 Medan. Jadi jenis usaha yang dibuat sesuai dengan namanya Electronic Shop, yaitu barang elektronik. Dan lanjut ke visi misi. Visi misinya itu adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kedua, mendistribusikan produknya secara seimbang pada setiap wilayah, pemasaran secara tepat waktu agar kesediaan produk dapat selalu terjaga. Adapun sejarah dari usaha yang saya buat ini, yaitu sejarahnya mulai berawal dari ketertarikan dengan elektronik dan mendirikan sebuah usaha bernama Electronic Shop yang didirikan pada tanggal 12 Februari 2019 oleh saya, Jopris Tabarat di Medan. Adapun jenis barang yang dijual di usaha tersebut yaitu seperti komponen-komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, saklar, dan juga menjual alat elektronik lain seperti televisi, AC atau segala macam kipas dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tahap produksi. Jadi sebelum untuk menjual barang ini itu ada tahap produksi. Yang pertama itu pemesanan, pembelian barang, dan packing. Jadi proses pemesanan ini dilakukan dengan menerima pesanan langsung dari pelanggan yang sesuai dengan yang diminta. Setelah itu ke proses pembelian barang yang dilakukan untuk menentukan harga dari barang yang akan dipesan, dan proses packing di mana barang akan dikirim ke orang yang memesan barang. Selanjutnya ada operasional. Jadi saya akan terjun langsung ke toko dan ikut membantu mengurus setiap anggota serta juga melayani pelanggan yang datang ke toko. Adapun jumlah tenaga kerja yang ada di toko itu, usaha tersebut adalah security dibagi menjadi 4, di gudang ada 4, di pembukuan ada 2, di kasir ada 3, dan konsumen 5. Selanjutnya di inventory ada 4 orang, sales admin ada 2 orang. Jadi adapun keuangan untuk menunjukkan proposal ini itulah membeli perlengkapan seperti serak dan lain-lain itu sekitar Rp2.500.000. Belanja barang sejumlah Rp20 juta, 30% dari laba untuk penambahan modal, 10% dari laba untuk pembayaran listrik dan telepon, 20% dari laba untuk keperluan operasional seperti makan, gaji karyawan, dan lain-lain, dan 10% dari laba untuk keperluan tidak terduga seperti penambahan perlengkapan dan kebutuhan lain, dan 30% dari laba untuk pemilik omset penjualan. Sampai saat ini adalah berkisar antara Rp1 juta sampai dengan Rp1.500.000 per hari. Adapun keuangan modal yang telah saya peroleh dari tabungan sendiri sebagai berikut. Yang modal itu modal sendiri yaitu Rp15.000, modal pembuatan produk Rp10.000, kemasan Rp55.000, papan PCB Rp3.500, timah solder Rp5.000, LED Rp30.000, dan komponen Rp20.000. Dan selanjutnya itu ada analisis pasar. Yang pertama, target pasar. Kedua, persaingan strategi pasar. Yang pertama, target pasar, yaitu target pasar atau konsumen untuk saya ini adalah lingkungan sekitar, karena di zaman sekarang ini seluruh lapisan masyarakat sudah memiliki barang elektronik dan lokasi perusahaan yang mudah dijangkau, diharapkan mampu memberikan peluang bagi berkembangnya usaha ini. Yang kedua itu ada persaingan. Persaingan sejenis di daerah sekitar lumayan besar, karena dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang elektronik menjadi daya tarik sendiri untuk orang-orang mendirikan usaha ini. Yang ketiga ada strategi pasar, di mana kegiatan pemasaran usaha ini dilakukan dengan satu cara, yaitu secara langsung.
Pemasaran secara langsung adalah melayani secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Yang pertama target pasar, yang kedua persaingan. Memberikan sanksi kepada karyawan yang apabila melakukan kesalahan, mengefisiensikan stok barang sesuai model yang ada, perawatan perlengkapan yang cukup. Yang kedua ada persaingan, di mana mengutamakan kualitas barang produksi, mengutamakan pelayanan prima dan memaksimalkan upaya promosi. Yang selanjutnya ada pengembangan. Yang pertama itu menambahkan tenaga kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, meningkatkan upaya promosi dan memperluas wilayah pemasaran. Selanjutnya adapun sebagai bahan perbandingan dari suatu perusahaan seperti yang saya ini adalah PT Cosmos, yang dimana PT Cosmos ini sendiri merupakan brand dari produk PT Star Cosmos. Secara nasional, brand Cosmos sudah dikenal dengan masyarakat kita. Cosmos dikenal sebagai produk-produk elektronik dengan mutu yang baik. PT Star Cosmos memiliki brand Cosmos yang didirikan pada tahun 1976 dengan pabrik pertama di Tangerang. Dibandingkan dengan usaha saya, menurut saya ini perusahaan Cosmos, perusahaan tersebut sudah memakai barang dengan kualitas yang lebih bagus dan juga mewah karena perusahaannya sudah besar. Dan usaha milik saya masih memakai barang-barang yang biasa, dan juga desain yang dimiliki oleh perusahaan Cosmos memiliki barang elektronik yang desainnya menarik. Jadi sekian dari saya, ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih.